Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan proyek seperti biasa. Bapak ingin semangat dulu ya. Kelas 6B. Lagi lupa ya. Belajar berkarya berbahagia. Kelas 6B. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Tapi sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita melakukan kegiatan rutin yaitu membaca doa. Kita baca doa dalam hati yang akan dipimpin oleh Algin ya. Algin silakan. Duduk siap, gerak, berdoa di dalam hati, mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih kepada Algin yang sudah memimpin doa. Untuk kegiatan selanjutnya kita menumbuhkan rasa cinta tanah air kita dengan menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Syifa ya. Pada Syifa dipersilakan dan yang lainnya silakan berdiri ya. Selanjutnya, Bapak ingin mengecek kehadirannya. Boleh dilihat teman sebangkunya apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Bangga. Ada yang tahu kemana? Ada lagi? Alhamdulillah ya. Satu orang saja tidak masuk pada hari ini. Mudah-mudahan Rangga diberikan kelancaran dalam pelaksanaan. Nah, selanjutnya Bapak akan mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat di awal semester ya. Boleh dibacakan kelompok sebelah sini. Yang pertama kesepakatannya apa? Belajar dengan bersemangat. Artinya nanti jangan ada yang melek-melek ya. Harus semangat. Oke? Semangat? Yang kedua boleh baca kelompok ini. Saling menghargai. Saling menghargai. Ketika dia berpendapat, ketika dia presentasi, ketika dia bertanya, dihargai. Jangan diketawain, ya, jangan dibuhin, ya, tapi diberi motivasi, ya, dan saling menghargai. Kemudian yang terakhir, boleh yang ujung sana dibaca. Berpartisipasi aktif, jangan hanya satu orang, dua orang, ya, jangan hanya kelompok satu, kelompok dua, semuanya saling berpartisipasi, mau itu bertanya, menjawab, kemudian memberikan saran, ya. Bisa disepakati anak-anak? Bisa, ya. Nah, untuk membuka kegiatan hari ini, coba anak-anak lihat dulu, kemudian ingat-ingat materi yang sudah kalian ikuti pada pertemuan sebelumnya. Di sini ada gambar pelabuhan dan juga ada gambar apa tuh kira-kira. Nah, silakan lihat dengan baik, kemudian diingat-ingat materi sebelumnya itu kalian mempelajari apa? Dengan panduan pertanyaan yang ada di depan sini. Yang pertama di sini ada, menurut kalian kapal ini datangnya dari mana sih?
Dari Belanda. Dari mana lagi? Portugis, Spanyol. Kenapa datang dari situ? Karena di pertemuan sebelumnya kita belajar kedatangan bangsa-bangsa asing yang barusan kalian sudah sebutkan. Nah, kira-kira apa sih yang mereka cari datang ke Indonesia itu? Mereka cari apa? Kekuasaan, kekayaan, apalagi berdagang. Ya, awalnya mereka niatnya baik ya, ingin berdagang. Tapi kemudian bagaimana sih perasaan rakyat Indonesia ketika orang asing datang yang awalnya mulai berdagang tapi akhirnya memonopoli? Kira-kira perasaannya gimana tuh penjajah kemudian? Gimana lagi? Kesal, sedih, gitu ya. Gimana gak kesel ya, awalnya berdagang akhirnya menguasai, kan? Kesel sebagai tuan rumah, gitu ya. Nah kemudian coba kalian bayangkan kalau kalian hidup di masa itu, kira-kira dengan perasaan yang seperti itu apa yang akan kalian lakukan? Memberontak, melawan, apalagi kira-kira melakukan penyerangan ya seadanya, meskipun waktu itu kita teknologi jauh tertinggal. Betul sekali ya. Berkaitan dengan materi yang sudah dilaksanakan kemarin, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Boleh kelompok yang ini dibaca tujuan yang pertama bareng-bareng. Nah, kalau kemarin kalian mempelajari kedatangannya, sejarah kedatangannya, hari ini kalian akan mengenal sejarah perlawanannya. Setelah tadi sakit hati, kemudian marah, kemudian melawan, seperti apa sih perlawanannya itu ya. Kemudian yang kedua, boleh dibaca yang ini. Murid mampu menceritakan kembali sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Kalian diharapkan mampu menceritakan kembali dalam bentuk presentasi, dalam bentuk diskusi maupun nanti tanya jawab ya. Dan yang terakhir, boleh dibacakan yang ini. Murid merefleksikan dan meneladani semangat juang para pahlawan dan sikap pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tahu nanti sejarahnya seperti apa, diharapkan kalian bisa meneladani sikap para pahlawan zaman dahulu dan diterapkan pada hari ini. Dan hari ini yang spesial. Kalau mungkin lihat dari sejarah gitu kan, kalian hanya melihat saja secara visual. Di sini Bapak sudah menghadirkan rekan Bapak dari mana, nanti beliau akan menjelaskan. Boleh mungkin kepada Bapak untuk sedikit menjelaskan. Boleh tepuk tangannya. Secara singkat ya. Nanti untuk lebih jelasnya di pembelajaran ya. Baik, saya manggilnya adik-adik ya, karena saya belum bapak-bapak. Adik-adik ya, dan kakak. Baik adik-adik, selamat pagi. Pagi, yes. Coba kelas 6B. Oke, mudah-mudahan hari ini adik-adik semua berbahagia ya. Baik, perkenalkan nama saya adalah Rizky Hidayah. Rizky Hidayah. Saya adalah seorang komponen cadangan dengan pangkat Letnan 2 Perwira. Saya hari ini diperbantukan oleh Pak Risman untuk mengisi terkait bela negara pada masa kini. Nanti tentang materinya akan disampaikan pada saat pembelajaran berlangsung. Ini selain pandang tentang saya adalah seorang komponen cadangan. Saya juga seorang kepala dapur MBG. Adik-adik, saya juga seorang pramuka. Aktif di pramuka. Ini saya dulu pernah berkegiatan menjadi Duta Pemuda Jawa Barat. Ini waktu saya wisuda. Mungkin selain pandang saya nanti kita bisa bincangkan di lain kesempatan karena saya ingat terbatas waktu. Nanti akan kita lanjutkan bincang-bincang mengenai saya secara pribadi dan juga nanti masalah materi. Oke, Pak Risman. Ada yang bertanyakan dulu nggak kira-kira? Ada tanya dulu? Yang penasaran? Ayo, tanyakan. Mungkin pada tercengang gitu ya. Terkesima mungkin ya. Terkesima ya. Mungkin nanti saat pembelajaran dari diskusi ya. Terima kasih. Boleh. Ya. Nah itu siapa namanya? Dipanggilnya siapa? Rizky ya, Pak Rizky ya. Beliau siapa? Anggota komponen ya. Beliau akan membersamai kita selama 2 jam pelajaran ke depan. Nanti kalian akan berdiskusi, kalian akan bertanya. Silakan tanyakan saja apa yang kalian ketahui yang khususnya teladan bela negara pada masa kini ya. Baik, selanjutnya anak-anak silakan disiapkan alat tulisnya. Bapak akan sampaikan materi pada hari ini ya.
Setelah disiapkan alat tulisnya, kemudian disimak di depan ya materi kita pada hari ini, yaitu tentang perang Jawa dan perang Padri, dengan tujuan tadi perlawanan daerah ya. Pelajaran IPAS ya. Bisa disimak di depan. Di sini ada penjelasan. Boleh nanti ada yang membantu untuk membacakan. Kelompok mana yang belum kebagian tadi ya? Nah, kelompok ini boleh. Kelompok Reja Aprilio mungkin boleh dibantu dibaca paragraf pertama ini bareng-bareng, tolong dibacakan. Peperangan merupakan 1, 2, 3. Peperangan merupakan salah satu cara yang ditempuh bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajah. Perang yang terjadi di Indonesia melawan penjajah hampir di semua pulau. Misalnya perang Maluku, perang Diponegoro, perang Padri, perang Banjarmasin, perang Aceh, dan masih banyak lagi. Nah, jadi peperangan ini salah satu cara untuk terbebas dari penjajah. Kan tadi ya, marah, kemudian kesal, sedih, supaya terbebas, ya kita melakukan peperangan, melawan gitu ya. Nah, sebetulnya di Indonesia itu banyak peperangan yang terjadi. Ada di Maluku, di Diponegoro, Padri, Banjarmasin, Aceh, dan banyak lagi. Tapi khusus pada hari ini kita akan fokus ke perang Jawa dan ke perang Padri dulu ya. Kemudian peperangan juga itu tidak lepas dari seorang pemimpin. Ya, ada tokoh-tokohnya. Jadi ada pemimpinnya. Kalau perang nggak ada pemimpinnya kan nanti kurang mendapatkan kemenangan gitu ya. Siapa saja pemimpinnya? Nah, yang pertama boleh dibantu kelompok yang ini kembali. Ini siapa namanya dan tolong dibacakan jelasannya. Silakan. 1, 2, 3. Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo merupakan seorang bangsawan dari keluarga keraton Ngayogyakarta. Sedangkan nama Diponegoro dianugerahkan sebagai penghargaan atas jasanya dalam memimpin perang Diponegoro. Nah, siapa yang baru tahu nama asli Pangeran Diponegoro? Ternyata Diponegoro itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Bendara Pangeran Harya Diponegoro. Diponegoro itu adalah anugerah karena beliau memimpin dalam perang Diponegoro. Ini adalah ilustrasinya. Kalau mungkin panjang itu tidak foto, tapi kurang lebih beliau ini adalah pahlawan nasional ya. Oke, yang selanjutnya kelompok yang ini boleh bantu baca. Ini siapa? Silakan 1, 2, 3. Nama asli. Bagi kaum perang tapi di Oke, ini namanya Tuanku Imam Bonjol ya. Nama aslinya adalah Muhammad Syahab. Beliau adalah pemimpin pada saat perang Padri. Tapi disebut imam karena imam itu kan pemimpin pada saat perang di perang Padri gitu ya. Ini adalah stoknya. Silakan nanti diingat-ingat, diteladani sikapnya dari tayangan video berikut ya. Silakan kalau ada yang penting silakan dicatat ya. Termasuk ada pertanyaan boleh ditanyakan. Nah ya. Lalu disiapkan dulu alat tulisnya ya. Sejarah Perang Jawa, Perjuangan Pangeran Diponegoro. Memasuki abad ke-19 keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minum minuman keras. Belanda juga membuat kebijakan
serta berani memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut menyebabkan Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang dibantu pasukan kerajaan. Saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Hal ini membuat Belanda mengalami banyak kekalahan saat menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk mengatasinya, Belanda di bawah pimpinan Jenderal De Kock memanggil bala bantuan tentara Belanda dari wilayah Sumatera, Sulawesi, dan merekrut tentara yang didatangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara. Selain itu, sang jenderal juga menerapkan strategi baru yang dikenal dengan Bergen-Stelsel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Hal ini membuat pasukan Diponegoro tergesa dan mengalami banyak kekalahan, sehingga terpaksa berunding dengan Belanda. Saat datang ke tempat perundingan, Belanda berbuat licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, sampai beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Perang Diponegoro atau dikenal dengan Perang Jawa dimasukkan dalam pengetahuan oleh orang Eropa karena berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50.000 tentara. Belanda mengalami banyak kerugian sehingga memunculkan ide kultur Stelsel untuk mengganti kerugian dari perang ini. Kedua, sejarah Perang Padre, perjuangan Tuan Imam Bonjol. Perang Padre terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang Padre bermula dari pertentangan antara kaum adat dan kaum agama kaum Padre terkait praktik keagamaan, sehingga menimbulkan peperangan antara keduanya. Oleh karena kaum adat mengalami kekalahan dalam perang dan berbisa, akhirnya kaum adat meminta bantuan ke tentara Belanda yang ada di wilayah itu. Sebagai imbalannya, Belanda memanfaatkan kesempatan itu dengan menyingkirkan wilayah Minangkabau menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Pada peperangan ini, kaum Padre dipimpin oleh Dato' Panjaro. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Dalam melakukan perlawanan terhadap kaum adat yang dibantu tentara Belanda, Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang gerilya sehingga berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda meminta untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1825. Pada saat terjadi gencatan senjata, pasukan Belanda dikirim ke Jawa untuk membantu menghadapi Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Setelah memenangkan Perang Jawa, pasukan Belanda ditarik ke Sumatera Barat untuk melawan kaum Baduy dan menguasai wilayah Sumatera Barat. Dengan jumlah pasukan Belanda yang meningkat pesat, maka terjadi pertempuran hebat di daerah Magelang pada tahun 1833. Dalam pertempuran tersebut, Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda pada tanggal 25 Oktober tahun 1837. Kemudian, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon dan terakhir dipindahkan ke Manado. Beliau wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di Kampung Tinggalan Bengkak, Kota Manado. Nah, barusan sudah disimak. Ada yang mencatat ya? Nah, catatan-catatannya bisa bermanfaat untuk diskusi kita pada hari ini ya. Termasuk ini adalah Bapak munculkan pertanyaan dan permasalahan. Yang pertama, mengapa rakyat di berbagai daerah melakukan perlawanan? Ada yang mau menjawab kenapa rakyat banyak melakukan perlawanan terhadap penjajah? Boleh kelompok mana, sebelah mana yang menjawab? Oke, boleh. Nurul, kenapa rakyat banyak melawan penjajah? Karena penjajah mengambil atau memanfaatkan sumber daya. Kira-kira kenapa lagi? Kenapa mereka melawan penjajah? Dari video tadi. Boleh ada yang menjawab lagi? Boleh Rasika? Memunculkan budaya barat seperti Memunculkan budaya barat, membawa budaya yang tidak baik ke Indonesia. Sehingga kan marah.
sedangkan kita pada waktu itu sudah memeluk agama Islam ya. Jadi marah kemudian melakukan perlawanan terhadap ini. Ada lagi kira-kira kenapa mereka melawan penjajah selain merampas tadi menjajah dan juga melarikan budaya, kira-kira apa lagi? Boleh Paris? Menduduki tanah luhur, tanah adat yang dikeramatkan mungkin ya oleh setempat, oleh Belanda disikat begitu saja. Gimana agak marah ya? Jadi melakukan perlawanan. Oke, terima kasih. Ada lagi menambahkan untuk pertanyaan satu? Cukup. Nah, yang kedua dari video tadi, bagaimana para tokoh, siapa saja tokohnya tadi? Memojo dan Menegoro. Nah, bagaimana mereka melawan penjajah? Cara mereka melawannya gimana? Boleh sebelah sini apa? Dengan strategi gerilya. Dengan apa lagi? Dengan melawan secara tiba-tiba dan mengajak masyarakat lain untuk ikut melawan, begitu ya. Jadi secara bersama-sama. Nah, yang ketiga Bapak minta perwakilan tiap kelompok untuk ke depan menuliskan sikap atau teladan dari tokoh yang tadi. Nah, ya, silakan didiskusikan dulu 3 detik siapa yang mau ke depan, kemudian pilih satu sikap, kemudian tuliskan di sini sikap apa yang bisa kalian contoh di kehidupan sehari-hari. Boleh? Dari kelompok mana dulu yang ke depan duluan? Boleh sini. Boleh. Ayo cepat-cepat. Sama juga nggak apa-apa ya kalau misalkan diskusinya sama. Boleh. Boleh. Ini sebelumnya ada banyak ya. Silakan. Di bawah papan tulis juga nggak apa-apa ya. Di sebelah sana juga nggak apa-apa. Penuhin aja. Silakan. Oke, boleh nih. Ya, nggak apa-apa warna merah, warna hitam juga apa. Di bawah juga apa-apa. Penting terbaca sampai ke belakang ya. Kira-kira teladan apa yang bisa kalian tiru dari tokoh ya? Boleh sendiri aja. Oke, Bapak, terima kasih. Oke, di mana saja silakan. Sore-sore ya. Teladan yang bisa kalian contoh dari Tuan Dwi Memojo dan juga Pangeran itu. Oke, terima kasih. Pak, kita simak bersama-sama ya. Terima kasih. Boleh dong tepuk tangan dulu buat yang udah depan. Bisa ya. Nah, kita mulai dari atas dulu ya. Di sini ada cinta tanah air, betul ya. Kalau mereka nggak cinta, mereka akan lawan. Mengabdi pada negara, kemudian sama-sama berjuang, kemudian membela tanah air yang dijajah, sikap berani, sama juga berjuang, belajar kemudian pantang mundur, melindungi tanah air. Ini sikap-sikap yang bisa kalian teladani dari tokoh Imam Bonjol juga Pangeran Diponegoro. Nah, sekarang apakah sudah tahu kalian? Kalau ini kan zaman dulu ya, berani perang, kemudian melawan, kemudian ikut berperang dan sebagainya, bertumpah darah ya, untuk mempertahankan tanah air, untuk membela negara. Sekarang kita tanyakan ya, kita simak bersama. Kalau ini kan zaman dulu ya berperang, kemudian melawan penjajah. Kira-kira di zaman sekarang bela negaranya itu seperti apa? Teladan masanya seperti apa? Mungkin boleh kepada Bapak akan membantu menjelaskan ya. Dan kalian silakan siapkan pertanyaan kaitan dengan teladan sikap yang akan ditanyakan ya. Boleh mungkin sambil waktu untuk menjelaskan perlawanan atau teladan di masa kini. Baik, terima kasih Pak Risma atas waktunya. Baik adik-adik, tadi sudah disinggung terkait perlawanan daerah pada zaman dulu ya. Sekarang kakak tanya dulu. Adik-adik sudah mengenal istilah yang namanya bela negara? Sudah mengenal istilahnya? Tahu nggak arti bela negara itu apa? Belum? Baik, kakak kasih tahu. Kalau misalnya siapa yang kata? Bela negara adalah sikap warga negara dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Adalah sikap warga negara dalam mempertahankan kedaulatan NKRI. Lalu muncul pertanyaan, apa sih yang dibela adik-adik? Kira-kira apa yang dibela? Apa coba? Ayo, ada yang tahu? Acung, Sunghen? Acung tangannya udah tahu? Apa yang dibela kira-kira? Ayo.
Yang dibela itu adalah keutuhan wilayah, ya, keutuhan wilayah kedaulatan NKRI, ya. Lalu yang berikutnya adalah simbol negara. Simbol negara itu adalah pertama bahasa, ya. Yang kedua bendera, ya. Itu harus dibela. Bisa? Nah, lalu bagaimana sebagai seorang pelajar adik-adik ini bisa menunjukkan sikap dan sifat bela negara? Yang adalah yang pertama disiplin. Ayo, disiplin di sekolah. Yang kedua bertanggung jawab. Yang ketiga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu penting dan perlu karena bahasa Indonesia merupakan simbol negara yang perlu dibela, ya. Lalu kalau adik-adik sini, Pak Risman saya tanya dulu, jam 10 itu suka memandangkan lagu NKRI, lagu Indonesia Raya pagi hari? Ya, adik-adik bersikap berdiri saja, ya, berdiri saja itu sudah menghormati lagu bangsa Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari. Itu merupakan salah satu wujud bela negara di sekolah atau sebagai pelajar. Termasuk diantaranya adalah dalam general atau dalam artian luas. Diantaranya adalah pengabdian sebagai profesi. Hari ini Pak Risman, ibu-ibu yang ada di sini juga merupakan wujud bela negara, pengabdian sebagai profesi. Ya, mengabdikan dirinya untuk negara melalui profesi sebagai guru. Termasuk saya hari ini juga mengabdikan diri kepada negara merupakan sebagai profesi saya sebagai kompeten cadangan. Juga ada dokter, ada unsur-unsur lainnya yang juga mengabdikan diri menjadikan hidup bela negara sebagai profesi. Sampai sini kira-kira terkait bela negara ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya boleh, silakan. Baik, terima kasih. Saya tepuk tangan dulu. Bagaimana caranya membela tenaga air saat ini? Adik-adik punya gadget, punya handphone, punya smartphone. Nah, di antara adalah tangkal berita-berita hoax. Berita bohong, ya. Memfilter informasi. Jangan menyebarkan, jangan sembarang menyebarkan. Itu juga sampaikan kepada orang tuanya nih, ya, ataupun ke lingkungan sekitar. Jangan menyebar hoax. Di antara kalau adik-adik menerima silahkan difilter atau dipilah. Itu yang paling penting. Karena menyimpangkan berita-berita hoax ini sudah sangat marak dan muncul. Ini mengganggu kedaulatan NKRI. Yang berikutnya adalah budayakan budaya timuran, ya, bersikap sopan terhadap orang tua, terhadap guru, juga terhadap sesama, itu juga merupakan salah satu bentuk bela negara. Yang berikutnya adalah yang paling penting di usia kalian sekarang ini yang sering terserap bahasa gaul nih, ya. Nah, coba mulai dikomunikasikan dengan teman-teman selain bahasa daerah yang baik dan benar. Silakan adik-adik gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Komunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seiring berjalannya waktu, seiring dengan perkembangan zaman, bahasa gaul sudah merambah ke adik-adik nih, ke dunia adik-adik. Tapi mohon ditangkal dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai pelajar. Cukup? Jelas pertanyaannya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Belajar dengan lihat. Caranya bagaimana? Oke. Sumur teman mengajar teman sebaya dengan belajar yang giat adalah yang pertama dari diri sendiri dulu, ya, dari diri sendiri dulu. Kamu merasa sudah rajin belum belajar dengan giat? Ayo. Jangan sampai kamu mengajak, ayo belajar dengan giat, kamu sendiri masih malas-malasan. Ya, mulai dari diri sendiri. Aku harus belajar dengan giat. Tunjukkan, yaitu cara yang terbaik adalah dengan cara mencontohkan kepada teman-temannya. Ya, caranya adalah yang terbaik adalah mencontohkan bahwa aku sudah belajar dengan baik, sudah belajar dengan giat. Ayo kawan, kembali belajar dengan giat dan lebih rajin lagi. Yang berikutnya adalah ajak dengan diskusi. Ya, ngobrol. Belajar itu tidak hanya di dalam kelas, tapi belajar itu juga dilaksanakan di luar kelas. Sambil kamu bermain, misalkan sambil bermain congklak atau sambil bermain, masih ada. Mungkin sekarang zaman main-main daerah masih ada. Bagian, ya. Kalau masih zaman kelereng, misalkan main kelereng, main layangan, sambil diskusi. Tadi apa ya? Risman belajar tentang Diponegoro, apa ya Diponegoro itu? Itu sambil diskusikan, bisa, ya. Jadi tidak hanya di dalam kelas. Ada lagi? Cukup, Pak Risman? Baik, cukup. Terima kasih. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti pada saat pembelajaran. Terima kasih. Boleh tepuk tangan? Ada bedanya, ya. Kalau dulu mah bawa senjata, sekarang mah bawa pulpen, betul Pak, ya. Kalau dulu mah tembakan atau berandalan gitu, ya. Sekarang mah kita lawan dengan ilmu kita. Nah, ya, tinggal belajar dengan giat, belajar juga termasuk bela negara. Begitu, ya.
mudah-mudahan bisa kalian terapkan di sehari-hari ya. Nah, ini ringkasan yang sudah kita bahas barusan ya, bisa dibaca mengapa rakyat melawan, tadi betul sekali. Kemudian bagaimana caranya, barusan juga sudah dijelaskan dengan baik ya. Nah, selanjutnya di sini sudah berkelompok ya, sudah ada 8 kelompok. Bapak sudah bagi masing-masing, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 4 gitu ya. Nah, di sini Bapak sudah buat LKPD yang Bapak bagi sesuai dengan, karena ini berimbang ya 4 kelompok. Jadi untuk perempuannya itu di Penegoro ya, laki-lakinya tentang Bonjol. Nah, berikutnya kembali. Yang sudah dibaginya kemana? Ini di Penegoro, ini Bonjol, gitu. Dan ngetes apakah masih konsensus atau tidak gitu ya. Jadi ini Bonjol gitu ya. Ini Penegoro, oke? Boleh diperiksa dulu apakah betul LKPD-nya. Kalau keliru silakan ditukar ya. Satu kelompok satu ya. Oke. Yang pertama silahkan ditulis nama kelompoknya ya. Secara berurutan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Kemudian tulis nama kelompoknya, siapa saja yang hadir hari ini, ditulis. Kemudian kalian baca dulu petunjuknya ya. Boleh dari teks di buku, untuk informasinya silahkan dilihat ya. Kemudian nanti Bapak akan dibantu untuk berkeliling. Bila mana ada yang ditanyakan, silahkan nanti langsung bertanya kepada Bapak, boleh kepada Pak Iki juga boleh ya. Bapak beri dulu 3 menit kalian untuk berdiskusi secara sendiri-sendiri. Nanti Bapak akan bantu berkeliling kalau ada yang kesulitan ya. Silahkan dimulai. Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit ya. Kemudian disiapkan juga nanti untuk anggotanya yang akan presentasi. Boleh perwakilan, boleh semuanya. Yang penting mendapatkan tugas. Oke ya, silakan dimulai. Kalau bertanya boleh langsung ajukan tangannya saja ya. Di buku kipas aja, dibuka buku kipasnya dan buku kipasnya. Nah, atau di catatan yang kalian lihat di video, boleh kalian di situ untuk menjawab ya. Silakan. Ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, jadi 3. Boleh bantu berkeliling mungkin Pak? Ya boleh ya, kalau mau langsung bertanya silakan bertanya aja, jangan ragu-ragu ya. Nomor berapa atau penjelasannya? Kan di situ ada 2 ya, ada tentang di masa lalu dan di masa sekarang ya. Pak, yang kelompok 3, 1, 2, 3. Halaman 36. Lihat aja di sini. Buka, ayo. Di mana nggak ada yang dipakai? Ayo, makin Pak. Ayo. Dilihat sana. Kalau yang tidak paham silakan komentarannya ya. Ini baca dulu ya.
nih bertanya sih. Benar? Gelitia enak. Hah? Hah? Ya. Kayaknya kemarin. Ya. Biar jadi tahu dulu nih. Lagi ya. Bahkan 5 menit lagi. Bagi yang sudah boleh ditunjuk atau semuanya boleh ke depan ya untuk melakukan kebiasaan. Silakan dikerjakan ya. Ayo. Isi aja. Dok, tanya aja untuk jawabannya kalau bisa tahu ya. Atau lupa atau ingin diingatkan kembali silakan. Diskusi aja biasa ngobrol. Dikerjakan dibuka cari jawabannya atau tanyakan langsung. Ayo. Jangan bertanya silakan diangkat ajukan tangannya yo. Sebelum. Iya. Tanya ke Pak, nomor 4. Jadi tanya ke teman yang presentasi ya. Apa yang mau kalian ketahui? Nah, ingin ada strategi ini potong itu belum muncul. Paling kedua mandi. Ya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus? Silakan 3 menit lagi. Nah, satu lagi. Boleh tanya langsung sini ya biar paham. Siap depan ya? Hah? Ya. Sekolah dan nama disiplin disiplin untuk semangat dan menyerah. Yang berikutnya adalah apa lagi? Ya.
kan perang itu berkelompok Kayak ini di Great War, perang besar, perang hebat. Kenapa disebut perang yang hebat? Perang yang besar? Silakan ayo. Lagi ya. Kita boleh ditanya ke Rekti ya. Yang tadi jelaskan mau diulang lagi ya. Lagi ya. Nilainya apa? Sikapnya. Nah, Terus? apa kira-kira? Tanggung jawab rukun bersama Dibantu sama temannya Pak. dulu bareng-bareng akur selesai Yes, gitu. oke deh mantap buat kita lihat di sini kerjanya Boleh? Untuk pertanyaannya boleh di sini. Jafar nanti yang maju depan nah ini oh nanti maju semuanya ayo ini silakan ya selesai Nah, semangatnya gimana diterapkan itu yang tadi dijelaskan. Kalau dulu mah dengan cara berperang, kira-kira kalau sekarang seperti apa tuh semangatnya? belajar tidak ngaji Terus ini siap ke depan nanti ya. Ya semua aja. Contoh perwakilan 3 orang. Ya. Ini siap Teh? Siap. Siap ya. Ini berarti 2 kelompok ini ya. Betul ya. Apa? Tanya kan ini kalian perang nih. Kalau perang ini itu apa? Ini kalau kalian. Berarti nanya di kelompok bareng-bareng kan akur tapi ada yang nanti besok di kelompok kita bisa bertanya ya. Kan kalau kamu bocor, kamu tanya di Boronegoro misalkan pengen tahu sikap di Boronegoro tadi silang di yang rekomendasi dari kelompok sebelah. Oke, sudah selesai. Untuk pertanyaan, kalau misalkan kalian tidak ada, dapat oke nomor 5 apa pertanyaannya sip tanggung jawab tanggung jawab di sini tanggung jawab apa yang kalian harus lakukan kata kuatnya lalu rukun akur karena kan pada zaman dulu itu terjadi karena apa? Karena buyur akur rukun dengan samanya ya, dengan para warganya masuk di sini kalian juga bisa mengalami sesuatu oke, selesai ya. Waktunya sudah habis. Siap-siap kita presentasi. Tunjuk temannya. Boleh semuanya ke depan. Boleh perwakilan yang di depan. Hanya saja belum. Karena waktu terbatas, nanti tidak semua kelompok ke depan ya. Kita lanjutkan presentasi di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang mungkin perwakilan 2 atau 4 kelompok dulu yang di depan ya. Apa? Kan batas masih kan? Ya. Oke, ada lagi. Perang atau berempat sikap 1 kalau
yang sudah beres boleh presentasi duluan ya. Bapak akan tanya saja siapa yang siap presentasi duluan. Kelompok mana? Ini satu apa dua nih? Dua-duanya nggak cum? Boleh, siapa yang duluan? Nah, ini dulu katanya sok, boleh. Yang mana yang dulu? Ayo sok siap, depan boleh. Buat tepuk tangan buat kelompok satu ya. Oke, silakan diperkenalkan kelompoknya, kelompok berapa, namanya siapa saja. Kemudian baca silakan ya, sok. Boleh kita sini. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa saja itu? Boleh kalau lu siapa aja orang main. Aris. Oke, boleh dibaca ya. Bagaimana strategi Pangeran Diponegoro dalam melawan pasukan Belanda? Boleh jawab. Oke, strategi ya. Siap-siap pertanyaan ya, pertanyaan. Belanda terbuat jijik dengan nama Pangeran Diponegoro dan invasinya. Lanjut. Yang lain kamu simak ya. Yang bertanya. Yang terakhir. Baik, ada pertanyaan nggak buat kelompok satu? Oh, sebelah sana, Rasika. Siapa nama aslinya? Nama asli paling Penegoro. Raden. Boleh dibantu yang lain? Raden, Mas. Boleh bantu kelompok yang lain? Asin. Gak apa-apa. Kelompok yang lain mungkin membantu. Boleh? Ada kelompok yang lain? Boleh Salsa bantu? Raden, Mas On. Oh, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Wah, yang mana nih? Boleh? Oh, kelompok itu. Apa yang menjadikan perang Jawa termasuk di Great War menurut orang Eropa? Kenapa perang Jawa disebut The Great War? Boleh jawab yang keras? Ya. Tarik bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, jadi mengerahkan 50.000 tentara hanya untuk melawan pahlawan kita ya. Cukup ya, pertanyaan simpan untuk kelompok berikutnya. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya boleh dari kelompok Diponegoro dulu ya. Ilmu menjulur, silakan dari perempuannya. Mana? 1, 2, 3, 4 yang mau? Oh ini, boleh silakan di depan ya. Ayo, sekali lagi karena waktu terbatas, jadi untuk presentasi kita batasi ya. Nanti tapi minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Silakan, boleh dibacakan dan yang lain simak, tulis yang penting, tanyakan yang kalian mau ketahui. Silakan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Aisyah. Ya, saya Aisyah. Akan membacakan hasil diskusi kami. Apa yang terjadi pada pagi pertentangan cara nomaden dengan kaum agama. Yang lain dengarkan yang di depan
1833. Boleh aja. Apa manfaat yang bisa diambil dari perlawanan tokoh tersebut? Atau sikap teladannya seperti apa yang supaya contoh? Contohnya seperti apa? Banyak keras, lihat kedengaran. Ya. Cukup ya? Untuk kelompok berikutnya. Oke, silakan tutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada yang mau ke depan? Boleh kelompok perempuan kembali? Ya. Perwakilan atau semuanya? Perwakilan boleh, nggak apa-apa. Ya. Yang penting mewakili teman-teman. Ya. Silakan dibacakan di pertemuan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kami dari kelompok berikut akan mempresentasikan hasil diskusi kami. ada siapa aja? Oke, boleh langsung dibacakan. Dan keras, boleh bareng-bareng aja jawabnya. Ya, terima. Apa yang menyebabkan masukan hati membuat badan kewalahan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghindar bahaya binasional. Karena pasukan Mongolia lebih sedikit daripada pasukan Belanda. Apa semangat Ada yang bertanya? Boleh. Teman di sana boleh membantu mencari jawabannya. Dimakamkan di mana katanya? Pemakaman. Pemakaman. Ayo. Ya, di mana? Di kampung. Asin. Boleh bantu. Apa ini? Di mana? Di Pinalang. Di kampung. Di mana itu teh? Di Kota Manado. Jadi diasingkan. Kenapa di Bakal Desa diasingkan? Lagi? Boleh Pak Lil? Strategi apa? Gerilya. Gerilya tuh sembunyi-sembunyi tiba-tiba. Ya. Cukup ya, 2 pertanyaan. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah masih ada yang ke depan? Boleh, kelompok 2 sudah ngaju. Silakan, 4 kelompok aja ya hari ini. Ayo, silakan kelompok 4 boleh perwakilan, boleh semuanya. Nah, barusan sudah ngaju, berarti sudah siap. Boleh perwakilan, silakan sini. Ayo, dibawa LKPD-nya ya. Berapa orang? 3 orang juga. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi berimbang ya. 2 laki-laki, 2 perempuan. Sedangkan yang 4 lagi kita di minggu berikutnya ya. Boleh 1, 2 mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah.
dari tadi sampai arahnya ya. Cukup? Ada? Boleh. Apa nama ide Belanda untuk mengganti kerugian kerajaan? Apa? Kan Belanda begini, apa katanya namanya? Nama kulit-kuliannya. Ada yang boleh bantu jawab, mungkin kalau ini asik. Apa? Boleh ulang lagi. Apa nama ide Belanda untuk mengganti kerugian dari kerajaan? Nah, apa nama itunya untuk mengganti kerugian setelah perang gitu ya? Nggak tahu? Oh boleh, tahu kan? Ya, namanya adalah kultur atau tanam paksa supaya dapat untung, ya. Belanda begini perang melawan besar supaya untung mereka malah semakin jadi untuk menjadi itu dengan kultur stil atau tanam paksa. Cukup ya, silakan tutup. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi Pak Bapak tepuk tangan untuk semuanya. Sekali lagi untuk 4 kelompok yang lain kita presentasikan minggu selanjutnya. Berikutnya Bapak akan mengajarkan diskusi. Yang pertama, kira-kira apa persamaan dari perang Parti dan perang Diponegoro? Sama-sama berjuang, sama-sama pantang menyerah, sama-sama di tanah air. Ya, meskipun daerahnya berbeda di Jawa, Sumatera, ya. Kemudian nilai yang bisa diteladani apa aja? Pantang menyerah, berani, lagi cinta tanah air, berjuang, tangguh dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan bisa kalian teladani juga di kehidupan sehari-hari, ya. Ini kurang lebih seperti ini, kalian simak dengan baik. Untuk selanjutnya kita akan evaluasi kuis. Silakan bukunya dirapikan dulu, kemudian siapkan paper mode-nya ya. Kita akan kuis menggunakan quizzes paper mode. Ya. Ya, bawa aja. Bukunya ditutup ya. Bukunya dirapikan. Bukunya ditutup. Dirapikan saja di atas mejanya biar tidak ini. Caranya sudah tahu ya, kalian tinggal diputar saja kalau ingin menjawab A, B, C atau D ya. Oke, soal yang pertama duduk aja biar yang belakang kelihatan ya. Kalau sudah siap menjawabnya silakan jawab. Yang pertama, perang Diponegoro disebut juga dengan nama apa? Kalau sudah yakin silakan diangkat ya. Oke, sebentar. Kalau sudah ada namanya silakan ditentukan dan jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik. Kemudian kalau sudah dibalikin, ditutup, jangan dilihatkan barcode-nya karena sensitif. Nanti akan terscan ya. Siapa yang belum? Saya 37 orang ya. Oke. Jawabannya adalah perang Jawa. Ada Parti ya. Oke, silakan. Pertanyaan kedua. Penyebab Pangeran Diponegoro marah kepada Belanda. Boleh kalau sudah yakin diangkat. Kalau belum dibaca dulu. Oh, Bapak bacakan ya. Yang pertama menaikkan harga A, yang kedua Belanda memasang patok, yang ketiga membakar keraton, yang keempat menghapus adat istiadat. Nah, yang mana tuh ya? Yang itu dibalikin lagi aja ya. Silakan dijawab. Tiga lagi siapa? Satu lagi. Pas ya bareng-bareng ya. Kita lihat banyak yang merahnya nih. Nah,
yakin? Kalau belum, silakan dibaca terlebih dahulu ya. Strateginya apa? Ya. Jangan sampai terbalik juga, harusnya jawab A jadi B. Lihat dulu kertasnya ya. Oke, 6 orang lagi siapa? 1 orang lagi, 2 lagi, 1 lagi, siapa yang belum? Nah, supin aja ya. Angkat udah? Angkat. Ya. Oke. Oke. Lanjut, Imam Bonjol itu perang tokoh dalam perang Jawa, perang Padri, perang Jawa, atau perang Aceh. Ya. Boleh diangkat. Maksud dia barusan jawabannya udah benar, tapi nyimpennya tidak rapi, jadi salah di sini ya. Jadi apa namanya, hati-hati. Satu lagi. Barusan ada yang scan lagi. Ini salah ya, coba kita lihat. Oke. Ya. Sekarang latar belakang perang Padri. Kenapa terjadi perang Padri? A. Perselisihan kaum adat dan kaum agama, perebutan wilayah, pemasangan patok, atau penolakan kerja paksa. Nah, yang tadi berarti ya. Boleh sudah yakin diangkat. Sip. Pak, ulang Pak. Pak. Sudah ya? Pak. Boleh. Pak. Barusan udah pada itu. Jawabannya. Oke, lanjut. Perlawanan memiliki kesamaan. A. Selalu memenangkan, menggunakan senjata modern, dipimpin tokoh, atau tidak membutuhkan kesatuan. Ya, boleh diangkat. Persamaannya apa? Ya. Sama-sama selalu menang, sama-sama menggunakan senjata modern, sama-sama dipimpin tokoh, atau sama-sama tidak membutuhkan kekuatan ya. Tunjuknya nih ya. Pak. Nah. Dipimpin tokoh. Lanjut ya. Nilai dari Diponegoro: mudah menyerah, berani berjuang, memilih bekerja sama di Belanda, menyerahkan kekuasaan pada penjajah. Yang kalian bisa tiru, oh diangkat. Awas jawabannya jangan sampai salah, nanti udah bener jadi merah lagi. Nah, jadi sifat dengan ya. Dua lagi siapa? Satu lagi. Jauhan. Oke, jawabannya adalah B. Lanjut. Dua lagi. Apa hasil perang Padri? A. Menang dan keluar dari Sumatera Barat. Tuan Ki Memojol berhasil mengalahkan Belanda. Tuan Ki Memojol ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Kaum adat akhirnya bersatu melawan Belanda dan akhirnya menang. Mana hasil perang Padri yang tadi sudah dijelaskan? Ya. Boleh. Yang belum melihat. Oke. Satu lagi. Dua lagi. Satu lagi. Reja Aprilio. Ya. Jawabannya adalah C. terakhir, apa manfaat dari perlawanan kedaerahan? Manfaatnya apa? A. Agar kita bisa menurut Belanda, supaya dijajah. B. Agar kita tahu pentingnya kerjasama dan cinta tanah air. C. Agar bisa menguasai
atau D, agar kita bisa hidup di masa lalu. Apa manfaat kalian mempelajari yang kemarin itu ya? Oke. Dua lagi. Satu lagi. Udah ya. Jawabannya adalah B. Oke, terakhir. Sikap yang bisa kalian lakukan untuk melanjutkan di masa kini. A. Malas belajar. B. Takut belajar disiplin. Saya menyerah ketika dapat kita tadi melanggar aturan. Ya. Silakan. Awas diolah ya, awas tadi. Awas. Bapak lihat hijau-hijau semua nih, tapi hati-hati nyimpennya. Nyimpennya jangan sampai terbalik. Tapi satu lagi. Siapa yang belum? Jawabannya adalah berarti yang disampaikan oleh Bapak narasumber berat kalian. Ya, oke, kita akhiri ya. Berikut nilainya ya. Oke, alhamdulillah banyak yang lulus semua ya. Oke, mau lihat? Lihat nanti ya. Kita lanjutkan. Silakan dirapikan kembali kuisisnya. Untuk streaming Bapak hanya tes terus saja. Yang sering dilakukan ya. Kalau selamat pagi tepuk sekali. Kalau selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, selamat malam dan sorenya. Biar kita pause kembali. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Coba, selamat pagi, selamat malam. Oke, selamat malam. Belum beres. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat malam, tepuk tangan mas semuanya. Nah, itu anak-anak kita refleksi. Bapak ingin bertanya dulu ke kalian. Yang pertama, bagaimana perasaannya? Senang. Kelompok ini senangnya sebelah mana coba? Serunya pas bagian apa? Saat presentasi dari ya. Sebelah sini pada saat apa senang? Presentasi juga. Ada yang lain pada saat apa? Apa? Video, diskusi dan sebagainya. Ya, pada saat kuisis ya. Kemudian yang paling besar sudah. Kemudian setelah mempelajari materi tersebut, apa yang akan kamu coba lakukan nantinya? Mau meningkatkan apa kamu kira-kira? Disiplin, belajar giat, rajin, janji ya. Jangan karena di video rajin, jangan karena dilihat bapak ibu ya rajin ya. Oke. Nah, ini refleksinya. Boleh ada yang membantu membaca? Satu saja, paling atas kelompok mana? Kelompok ujung sana ya. Boleh baca yang nomor 1, 2, 3. Yang lainnya silakan dibaca ya, itu kesimpulan ini. Dan terakhir mungkin ada patah kata dari Bapak narasumber untuk memotivasi dan menguatkan anak-anak untuk bisa menerapkan teladan para pahlawan di kehidupan sehari-hari. Maka, Pak, silakan. Baik adik-adik, tiba di penghujung kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi ringkasnya begini adik-adik. Kalian adalah generasi emas, ya, generasi emas betul? Hari ini adik-adik sebagai seorang pelajar, belajar lebih giat, disiplin harus bertanggung jawab, harus rukun dengan kelas. Ingat, ya, bela negara itu dimulai dari sejak dini adik-adik. Bela negara yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara apa? Dengan cara berperan sebagai seorang pelajar, baik-baik di seorang pelajar. Bisa? Bisa jadi pelajar yang baik? Bisa. Jadi pelajar yang rajin? Bisa. Yakin? Yakin. Ya, kalau dipanggil lagi sini ya. Awas kalau ada yang malas-malas, awas nanti. Kita terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Nah, yang kembali untuk pertemuan berikutnya. Selain nanti presentasi yang belum, karena tadi banyak yang masih merah-merah, ya mungkin karena presentasinya kurang berat atau diskusinya kurang lama mungkin ya. Jadi minggu depan
konsentrasi kembali, dikuatkan kembali ya. Dan kita akan belajar masa pergerakan nasional dan juga kedatangan penjajahan Jepang. Ya, itu mohon agak dipersiapkan. Itu saja anak-anak untuk pembelajaran ini. Mudah-mudahan mereka semangat, sehat dan bisa menerapkan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri kegiatan, boleh pada Agit untuk memimpin doa ya. Waalaikumsalam. Setelah ini karena belum keluar, jadi silakan istirahat dulu. Ya, dan nanti ada yang berikan saya. Dan jangan keluar, nanti ada. Oke, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kalian tahu tepung wow nggak? Makasih, Be. Ibu-ibu aja yang tepung wownya ya. Semua ibu sama bapak guru di belakang yang kasih tepung wow sama guru model kita dan sama kemitraan kita. Baik, kasih tepung wow. Kasih we. Kasih lo. Kasih we. Wow, keren. Wow, wow, keren. Mana tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Pertama kepada Pak Ismail yang sudah memberikan pembelajaran mendalam yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kemitraan atau keterlibatan untuk pembelajaran ini. Juga terima kasih kepada kalian anak-anak hebat calon penerus bangsa generasi emas Indonesia. Boleh tepuk tangan luar biasa. Sebentar saja sebelum kalian keluar, maksudnya mau dipoto dulu. Bapak silakan Bapak untuk bergabung. Teman-teman bergabung yuk di sini yuk. Nanti di fotonya di sana anak-anak lihat ke sana sambil duduk aja. Kita di sini. Anak-anak sambil duduk ada di sana ya. Kita di sini Pak. Untuk itunya Pak dimatiin dulu. Aduh. Ibu-ibu sini yuk. Anak-anak duduk di sana, silakan Pak duduk. Nah, Lihat di sana. ibu bapak ini di sini boleh bapak di depan tidak apa-apa. Yang fotonya dengan batasan Pak. Oke. Boleh tinggi-tinggi dan ini coba sama Pak ini. Ayo, silakan Pak ya di depan sana Pak ya. Oke. Baik. Nanti ini Bapak Ibu guru juga ya. Tidak hanya kalian yang diobservasi juga, Arisman juga diobservasi oleh rekan guru. Boleh sih Kak? Bu, mari. Sini, masuk Pak. Pak siapa itu tengah? Pak Ono ya? Sampai siapa Pak Ono itu teh? Pak Sudi, Pak Karma, Pak Aya udah masuk ya? Oke. Pak Arisman, yang ketua kelas. Pak Iqbal, Pak Ustaz, mangga boleh di sini Bapak tuh Pak. Masih banyak Pak Ustaz ya. Pak Arisman kan tengah nih Bapak sekalian. Oke, semua lihat ke depan. Iya, pasang wajah cerianya ya. Boleh. Gaya formal dulu. Ya, perlu dulu, tangannya dua dulu. Oke, siap tangannya dua dulu. Dijepit. Siap. Ini ke bawah enggak, pindah kalau enggak, masuknya sini geser. Nah, geser, duduk di situ. Ya, sini semua masuk ke bawah, harus ke frame-nya, masuk frame. Geser. Ya, anak-anak. Nanti kalian ini diliput ya di televisi. Di RCTI ya. Bagus ya. Dan tidak sanggup. Baik. Siap, lihat kamera semuanya. Oke, biasanya Pak Risman. Oh, boleh. Siap, formal lagi sekali lagi ya. Senyum, batuk. Angkat jempolnya. Komando tangan dikepalkan. Lihat ke kamera itu mobilnya. Sebelum bilang A sambil dibuka tangannya 1, 2, 3. Oke, terima kasih.